Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berjumpa lagi di dalam konsep bagaimana kita memiliki healthy karakter berbasis kolbu. Dan untuk itu saya berharap bisa subscribe, memberikan komentar maupun like ya, guna memperlancar atau untuk berkesinambungan daripada apa yang akan kita kerjakan selama ini. Terima kasih. Saya akan berbicara kembali tentang kardiomegali atau kardiomiopati, yakni sebuah kondisi di mana jantung itu membesar. Sekali lagi saya tidak membahas secara medis karena memang saya bukan spesialis kardio ya. Tapi saya di sini akan mencoba untuk membuat sebuah pendekatan bagaimana hubungan antara penyakit kardio ya, penyakit jantung khususnya pada pembesaran jantung itu berhubungan dengan karakter seseorang. Agar di sini ada sebuah usaha pendekatan antara kita nanti berobat ke medis dengan usaha untuk menjadikan kita itu juga ya berkonsultasi dengan konsultan karakter agar terjadi sebuah akumulasi hasil, baik mempercepat hasil maupun meningkatkan atau memperkuat kualitas daripada keberhasilan seseorang. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sini ada nomor 1 ini adalah kondisi jantung yang normal ya. Lalu yang kedua ini adalah terjadi sebuah pembesaran. Coba bisa kita lihat secara umum bahwa memang pembesaran itu seringkali ada di ventricle ya. Ventricle itu batasnya ini sini, nggak kelihatan ya. Coba saya rubah pennya menjadi hitam ya. Nah di sini ya, ini batas ventricle, ini ventricle kanan ya, ini ventricle kiri ya, ini. Jadi seringkali terjadi di situ. Memang ada sebuah kondisi yang mendasar pada pembesaran jantung itu terjadi sebuah dilatasi atau hipertrofi ya. Jadi di sini kalau misalkan hipertrofi itu otot-ototnya di sini tuh menebal sekali ya. Nah kalau ini kondisi dilatasi, ada pelebaran yang seharusnya sekian ya, ini menjadi lebar, ini terjadi istilahnya dilatasi. Kalau hipertrofi ininya ototnya itu melebar ya, melebar seperti ini. Nah, mungkin sepintas kita memahami kalau hipertrofi itu ototnya kuat ya. Tapi sebenarnya bukan seperti itu. Kalau di tubuh memang oke lah, di otot tangan atau kaki itu monggo lah ya. Tapi kalau di organ dalam, hipertrofi itu malah menjadikan kekuatan daripada organ itu menjadi berkurang. Jadi oleh karena itu kita harus memahami bahwa apa sih yang sebenarnya menyebabkan kondisi orang itu sakit jantung atau pembesaran jantung. Kalau selama ini yang saya pelajari pada healthy karakter ya, karakter yang berbasis kolbu dari kolbu madani, sekali lagi dari kolbu madani. Di sini saya menangkap bahwa sebuah kondisi di mana kondisi ventricle ini, misalnya kita berbicara tentang ventricle ini menjadi cukup besar, cukup kuat ya. Karena di sini di dalamnya itu ada sebuah karakter pada seseorang itu yang memiliki, maaf sekali lagi, memiliki emosionalnya itu kuat sekali di sini. Emosionalnya kuat sekali. Jadi saking kuatnya emosinya itu,
Jadi kalau membicarakan sesuatu, kalau menyelesaikan sesuatu itu tidak saja emosi yang sifatnya letupan, tapi seperti cenderung untuk memaksakan di situ. Ya, memaksakan atas apa yang disampaikan sehingga apa yang disampaikan itu bisa diterima atau diikuti oleh seseorang. Nah, pada saat memaksakan itu, yang jadi masalah lagi, emosinya tadi itu sudah membuat masalah, ditambah lagi kalau orang yang dihadapi atau audiennya atau objeknya itu tidak mengikuti atas apa yang disampaikannya. Nah, itulah menjadikan sebuah hambatan yang ada di situ, ya, yang akhirnya membuat sebuah kondisi yang ada di ventricle, khususnya yang kiri ini, itu menjadi gampang membesar. Ya, tinggal nanti apakah yang membesar itu yang menjadikan masalah itu hipertropinya atau dilatasinya. Di sini kita nanti harus memilah. Memang dasarnya seperti itu. Lalu karakter yang seperti apa yang bisa memungkinkan terjadinya dilatasi dan mana yang memungkinkan terjadinya hipertropi? Ini beda loh, ya. Kalau menurut kepengamatan saya sekilas, jadi pada saat di sini terjadi dilatasi itu seringkali di mana orang itu pada saat tadi, ya, sekali lagi, pada saat dia itu menghendaki sesuatu dengan emosi, dan pada saat di mana dia tidak mendapatkan apa yang ia inginkan, maka ia seolah-olah, saya katakan, seolah-olah menerima, tapi sebenarnya membatak di situ. Itulah yang menurut saya sebagai peluang terjadinya sebuah dilatasi pada ventricle jantung. Ini kita baru membahas ventricle yang sisi kiri. Sekali lagi, dilatasi itu terjadi pada seseorang yang dimana orang itu emosi di dalam mensikapi sesuatu, mengharap seseorang itu mengikuti dirinya, tapi pada saat orang itu tidak bisa menerima dirinya, ia seolah-olah menerima tapi membatak. Itu didilatasi. Tapi beda dengan hal yang berada pada posisi hipertropi. Jadi kalau hipertropi itu kondisi di mana pada saat orang itu memaksakan kehendaknya, ya sama dasarnya, basicnya, tapi pada saat di hipertropi itu, orang tersebut, sekali lagi, tetap merasa tidak puas dan inginnya marah diledakkan. Nah, itu yang membuat kondisi otot ini mengalami hipertrofi. Ya. Jadi dua hal yang berbeda pada satu daerah yang dirangsang. Jadi sekali lagi bahwa pada saat Anda nanti berobat ke dokter jantung, maka jenengan harus sempurnakan dengan pemahaman karakter ini. Tapi kalau sudah terjadi kondisi seperti itu, memang kalau jenengan lakukan dengan sendiri, itu sebenarnya bisa, sekali lagi tetap bisa. Tapi bisa jadi kurang efektif karena apa? Tidak ada yang membimbing. Maka di situ saya katakan, jenengan perlu orang membimbing. Salah satunya seperti saya yang memang konsen di bidang karakter. Tanpa bimbingan itu nanti, ya, jenengan tidak akan menjadikan bisa sehat semula. Selama ini yang saya pahami, kalau kita hanya berobat ke medis, ya, maka kondisi keluhan jenengan itu bisa berkurang. Itu secara umum memang berkurang, tapi bisa jadi stuck. Artinya kalau berkurang itu kondisi obat atau terapi, program terapi itu lebih bagus dengan stressing yang ada pada diri jenengan, artinya karakternya jenengan. Kalau stuck di sini berarti apa yang jenengan ikhtiarkan ke medis itu ke blocking dengan karakter jenengan yang itu kekuatannya sama. Nah, kalau jenengan itu berobat ke dokter tapi hasilnya tidak ada, bahkan terjadi komplikasi, itu artinya pengobatan medis itu terkalahkan dengan stressing jenengan.
Insya Allah bukan berarti yang ditangani medis itu keliru, bukan. Ya, insya Allah banyak benernya yang dilakukan medis. Cuman terkadang terblocking dengan karakter kita sendiri. Dan itu kadang-kadang kalau orang nggak paham itu dianggap disantet orang. Wah, ini yang lucu. Dok, saya itu berobat ini kok nggak sembuh-sembuh ya dok ya. Apa saya disantet orang ya? Sebenarnya tidak ya, insya Allah tidak. Saya yakin itu tidak selalu seperti itu. Jadi sekali lagi itu gambaran tentang kondisi yang ada dan saya akan terus membahas tentang hubungan antara medis khususnya jantung, paru, khususnya jantung, kanker ya, terus ginjal, otak, gangguan-gangguan pada anak maupun skizofrenia dan bagaimana kita meningkatkan SDM kita untuk menuju falah, untuk menuju orang yang bertakwa, untuk memiliki rumah tangga yang ideal, ya, memilih pasangan yang ideal juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.